Essence of the Body Mind, Sin Fasyang, Jumat 5 Mei 2023. Riwayat Suci, bagian 8. Rintangan yang mematangkan jalinan jodoh. Ceramah Master 2007, bulan Februari tanggal 6, Rapat Pengurus Wilayah Utara. Saya hanya dengan sutra teratai, tinggal di gubuk kayu kecil selama 6 bulan. Tidak peduli membaca sutra, menyalin sutra, ataupun memberi penghormatan terhadap sutra. Selama masa itu, batin saya sungguh hening dan jernih. Tetapi, saya terus berpikir, apa tujuan dari kehidupan ini? Terlebih lagi, saat itu saya sudah ditahbiskan. Guru saya berpesan agar saya melakukan demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Apa yang harus saya lakukan untuk berjuang demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk? Buddha juga mengajarkan kepada kita untuk terjun ke tengah masyarakat, guna menapaki jalan bodhisattva. Walaupun kondisi batin hening dan jernih memang membawa kenyamanan. Tidak ada beban serta sangat nyaman dan leluasa. Saat itu, meski tinggal sendirian dan tidak memiliki makanan, tetapi saya merasa sangat puas. Kepuasan dan kedamaian batin itu sungguh tidak dapat saya rasakan lagi dalam kehidupan ini. Namun, apakah saya harus menghabiskan seluruh hidup saya hanya demi mengejar kenyamanan dan keleluasaan sendiri? Sesungguhnya, manusia adalah makhluk sosial. Hidup menyendiri rasanya tidak benar. Karena itu, pada saat itu, saya mulai berpikir, bagaimana menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan ini. Saya harus menyebarkan ajaran Buddha dan menerapkan ajaran Buddha di kehidupan ini. Dalam masa ini, refleksi diri di dalam gubuk kayu kecil, juga bersyukur banyak sebab dan kondisi yang memaksa saya keluar dari gubuk kayu kecil. Kadang-kadang juga dikatakan bahwa di samping melatih diri juga harus ada kondisi yang mendukung, jika tidak, hanya membangkitkan tekad, tapi tidak ada tindakan. Karena adanya benih sebab dan kondisi pendukung, maka saya keluar dari gubuk kayu kecil. Saya baru masuk ke wihara, dan di wihara Chesan di Hualien. Saya diminta untuk memberikan ceramah, karena tidak akan tinggal di gubuk kayu kecil lagi, dan rumah berumah tangga juga bukanlah tempat yang bisa saya tempati lama. Di dalam sila monastik juga terdapat peraturan seperti ini. Tidak boleh tinggal di rumah berumah tangga di atas beberapa hari. Jadi, saya berpikir bahwa karena wihara menginginkan saya untuk memberikan ceramah, saya juga dapat meninggalkan lingkungan perumah tangga. Jadi, saya pergi ke wihara Chesan untuk memberikan ceramah, yaitu membabarkan Sutra Siti Garbha. Ketika saya mulai membabarkan Sutra Siti Garbha, baru benar-benar mendalami pintu Dharma Sutra Siti Garbha. Ternyata Buddha Dharma juga tidak terpisahkan dari ajaran duniawi. Bodhisattva Siti Garbha juga diberikan tugas oleh Sang Buddha tanpa henti dengan tekun bersemangat, yaitu semua makhluk hidup di dunia saha adalah semuanya terjerumus. Yang paling menyakitkan adalah di alam neraka. Jadi Bodhisattva Siti Garbha, beliau mengemban misi Buddha. Dia menjaga di alam neraka, maka dikatakan, kalau alam neraka belum kosong, aku tidak akan mencapai kebuddhaan. Ikrar agung seperti ini juga sangat menginspirasi hatiku. Bodhisattva Siti Garbha, beliau juga mau pergi ke alam neraka. Mengapa saya tidak berani masuk ke alam manusia? Sehingga saya pun kembali membangkitkan satu ikrar mau membantu Bodhisattva Siti Garbha. Karena manusia kembali menjalin jodoh buruk dan terlahir di alam neraka dan kembali jatuh ke alam neraka. Saya seharusnya kembali membabarkan Buddha Dharma di alam manusia, sehingga manusia tidak melakukan kesalahan lagi. Setiap manusia menjalankan kebaikan, menapaki di jalan Bodhisattva. Ini adalah sewaktu saya membabarkan Sutra Siti Garbha. Memiliki pemikiran seperti itu di hati, supaya manusia mengerti untuk menaati 5 sila dan tidak terlahir kembali di alam neraka.
Namun hanya dengan menjalankan 10 kebajikan bisa terlahir di alam surga, ini tidaklah cukup. Seharusnya melampaui alam surga. Inilah jalan Bodhisattva, yaitu pintu Dharma kita, yaitu berjalan di pintu Dharma dari menapaki jalan Bodhisattva. Mazhab kita adalah dimulai dari hati paling murni. Jika bukan karena adanya gubuk kayu kecil, maka tidak akan pernah ada Kriya Jingse. Jikalau saya tidak menginjak keluar dari gubuk kayu kecil, maka sekarang tidak akan pernah ada ceci. Jadi, kita seharusnya menuju ke arah tujuan yang tepat, harus berjalan keluar. Jikalau arah tujuannya tidak tepat, berjalan keluar juga sangatlah berbahaya. Jadi, arah tujuan harus benar, atau tidak jelas mau kemana, selalu saja mempunyai sebab dan kondisi seperti ini, sehingga berjalan mengikuti arah tujuan ini, seterusnya sampai sekarang. Kita ceci sekarang sudah tersebar luas di dunia. Kondisi dunia internasional tahun 1963 pada bulan Agustus, warga kulit hitam di Amerika Serikat menyerukan kesetaraan ras dan diakhirinya diskriminasi. Dr. Martin Luther King Jr. memberikan pidato dengan judul "Saya Memiliki Impian". Pada bulan November 1963, Presiden Amerika Serikat Kennedy tewas terbunuh. Masyarakat Taiwan pada tahun 1963, pada bulan April, film Sampai Engtai yang diperankan oleh Ivy Ling Po dan Betty Lottie ditayangkan perdana di Taiwan. Pada bulan April 1963, pria besi dari Asia, Yang Chuan Kwang, memecahkan rekor dunia untuk dasar lomba. Sejarah ceci tahun 1963 dari bulan April hingga Oktober, Master tinggal di gubuk kayu di belakang Wihara Puming dan fokus mendalami sutra bunga teratai. Pada bulan Oktober 1963, Master meninggalkan gubuk kayu dan menerima undangan Wihara Chesan untuk membabarkan Sutra Sitigarbha dan Sutra Amitabha. Ketika masalah rasial mendapat perhatian serius, pada bulan Agustus, orang Afrika Amerika mengadakan pawai dengan 200.000 orang memprotes untuk menghilangkan diskriminasi rasial dan memperluas perekrutan orang Afrika Amerika. Dr. Martin Luther King Jr. menyampaikan pidatonya di Lincoln Memorial, Washington DC, dengan judul "Saya Memiliki Impian". Salah satu baris paling penting dalam sejarah, acara ini mendesak Presiden AS John F. Kennedy untuk mendorong Undang-Undang Persamaan Hak. Undang-undang ini disahkan 2 tahun setelah Presiden dibunuh pada tahun 1963. Master Cheng Yen berlindung dengan Master Yin Sun setelah ditakbiskan. Master pindah ke gubuk kayu kecil di belakang Wihara Puming dan berfokus mendalami sutra teratai, dimulai dari bulan April hingga Oktober. Adalah hari yang kondisi batin paling tenang dan hening bagi Master dalam seumur hidup ini. Cobaan di gubuk kayu. Ceramah Master tahun 2009 bulan April tanggal 18, Camp Budaya Humanis Rekan Tim Medis. Gubuk kayu kecil dikelilingi ladang yang sangat luas, yaitu tanah kering. Merasa sangat kekosongan, maka berharap ingin mengelilinginya. Saya sendiri pun ke atas gunung untuk memotong bambu 2 batang, 3 batang, dengan begitu membawanya turun, menempatkan sekitarnya, menempatkan rumah kecil ini, mengelilingi dengan menggunakan bambu. Setiap kali mau pergi, akan melewati beberapa gereja. Melewati setiap gereja, saya akan selalu berdiri dengan tegak menghadapi gereja dan memberi hormat dengan tulus. Walaupun saya sudah menjadi biksuni, tetapi menurut saya agama baik. Dia adalah seorang Kristen atau Yesus atau gereja Presbyterian, mereka semua patut dihormati oleh semua orang. Jadi baik itu lewat katedral atau gereja Kristus, atau gereja Presbyterian dan lain-lain, saya tetap akan berdiri dengan tegak dan sopan untuk memberikan hormat. Ini menjelaskan bahwa kita menghormati agama orang lain. Jadi selama ini,
Ceci selalu tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan ras setiap orang, dan tidak membeda-bedakan antar negara. Demikianlah sepanjang jalan dilalui. Pada tahun 2010, bulan Agustus tanggal 31, temu ramah dengan Profesor Universitas Ceci. Pada saat itu, saya berharap memiliki seorang guru yang sesuai dengan cita-cita saya. Saya harus terus menunggu. Menunggu, saya yakin dan siap mengakuinya, bahkan kebajikan mereka di mana mereka tidak perlu mengajar, bisa membuat saya mengikutinya, bisa menerima dan mengamalkan ajarannya. Inilah guru yang ingin saya pilih saat itu. Karena berhubung saya tidak memiliki guru, maka saya hanya bisa melatih sendiri. Sehingga saya memohon Tuan Xu memberikan saya sebuah rumah kecil yang merupakan rumah replika yang sekarang kita lihat ini. Yakni 1:1, ini tidak lebih besar dan lebih kecil. Hanya ukuran demikian, di dalam gubuk kayu kecil ini, setiap hari saya berikrar dan melafalkan sutra teratai setiap hari. Dharma yang dibabarkan oleh Buddha, begitu banyak ajaran Buddha, bagaimana saya bisa memahaminya? Bagaimana saya baru bisa benar-benar menghayati tentang kebenaran sejati dari alam semesta? Berhubung Buddha adalah yang maha tercerahkan, pencerahannya seharusnya bukan hanya permasalahan duniawi, seharusnya segala sesuatu di alam semesta ini. Tidak ada yang tidak dipahaminya, sehingga saya harus mencari jalan yang demikian untuk ditapaki. Jadi saya memilih sutra teratai. Karena memilih sutra teratai, pada awal sutra, ini sudah ada sutra makna tanpa batas. Sutra makna tanpa batas adalah sebelum Buddha mulai membabarkan sutra teratai. Di dalam kondisinya, beliau mengajar sutra teratai yang tak terucapkan. Itu adalah sutra makna tanpa batas. Itu adalah inti dari semangat Buddha. Sehingga saya mulai memasuki sutra teratai. Pada saat bersamaan, terlebih dahulu memahami sutra makna tanpa batas. Jadi, dalam gubuk kayu kecil melewati waktu yang singkat, hanya selama 6 bulan, 6 bulan yang penuh kedamaian dan ketenangan. Pada tahun 2006 bulan Mei tanggal 18, kantor cabang Pingtung. Pada saat itu, saya ingin memberikan persembahan kepada Sang Buddha. Pada saat itu, uang yang digunakan untuk membeli beras pun tidak ada. Persembahan apa yang dapat saya berikan kepada Sang Buddha? Oleh karena itu, sebulan sekali saya memberikan persembahan kepada Sang Buddha. Dengan menyalakan dupa, dengan menggunakan badan saya sendiri, menyalakan dupa di badan saya, dan mempersembahkannya kepada Sang Buddha. Pada tempat itu, pada subuh hari, saya akan bangun sekitar pukul 1 pagi. Kemudian mulai melakukan puja bakti sutra teratai. Sangat tulus. Pada saat itu, hati tidak memiliki kerisauan. Sangat tulus. Tiada rintangan. Pada gubuk kayu kecil tersebut, sungguh-sungguh melatih diri. Setiap hari, saya memuja sutra teratai, melafalkan sutra teratai dan menyalin sutra teratai. Sebulan sekali saya menyalakan dupa sebagai persembahan kepada Sang Buddha. Pada tahun yang sama, terjadi angin topan. Pada tahun 2010, bulan Agustus tanggal 31, temu ramah Profesor Universitas Ceci. Dikarenakan terjadi angin topan, dikarenakan angin topan tersebut sangatlah kuat. Pada saat itu, ada ibu dari seorang kepala kantor pembangkit untuk bagian timur Taiwan. Ketika sirena angin topan tersebut berbunyi, anak bodhisatwa tua tersebut segera mengatur jemputan untuk mengantarnya pulang. Beliau mengatakan, jikalau saya tidak meninggalkan tempat tersebut, maka ia juga tidak akan meninggalkan tempat tersebut. Oleh karena itu, ia ingin membawa saya kembali ke Hualien. Pada saat itu, akhirnya saya menyetujuinya. Baiklah, saya akan mengikutimu untuk kembali ke Hualien, tapi biarkan saya mengepak barang-barang saya. Di depan rupang Buddha Bodhisatwa Sitigarbha Wihara Puming ini, saya berbicara dengan Bodhisatwa tua. Setelahnya, masih harus kembali ke gubuk kayu kecil untuk mengambil 3 rupang Buddha lukisan kertas. Masih ada 1 buku sutra teratai. Itulah semua harta yang saya miliki. Saat akan memindahkan mereka keluar,
Saya terjatuh karena hembusan angin. Termasuk barang-barang itu jatuh terkena hembusan angin. Anginnya sangat kencang. Setelah bangkit, menoleh ke belakang, pagar telah dirobohkan oleh angin utara. Hanya bisa melihatnya. Pagar bambu di sekeliling saya telah roboh, tetapi tidak berani lagi ragu-ragu di sana. Secepatnya membawa barang dan menerobos keluar, mengikutinya untuk kembali ke Hualien. 2-3 hari setelahnya, angin topan telah berlalu. Kemudian kami pulang. Ternyata waktu saya pulang dan melihatnya, saya sendiri merasa tidak dapat percaya. Ternyata gubuk kayu kecil saya ini aman tanpa kerusakan. Pada saat yang sama, jelas-jelas melihat bahwa hembusan angin utara datang, gelombang angin tersebut telah merobohkan pagar saya. Anginnya kembali ke selatan karena angin topan telah berlalu. Kembali ke selatan, lalu saya kembali lagi. Harus diketahui akibatnya adalah apa. Seharusnya semua orang sudah tahu. Angin yang berhembus mendirikan lagi pagarnya. Pagarnya benar-benar berdiri dengan rapi dan teratur. Seperti yang diketahui, pada saat itu saya berpikir, sangat bersyukur kepada 8 kelompok dewa dan naga yang sangat menyayangi saya, sehingga saya tetap dapat tinggal dengan damai dan nyaman. 2 hari kemudian, ada seorang bodhisattva tua yaitu Nyonya Su. Dia datang ke Wihara Puming, datang untuk melihat gubuk kayu kecil saya. Begitu dia masuk, beliau langsung berjalan ke belakang terlebih dahulu. Beliau melihat gubuk kayu kecil. Beliau berdiri di sisi bodhisattva Sitigarbha Wihara Puming. Matanya melihat ke arah seberang. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun ada orang ingin membongkar gubuk kayu kecil, tapi bodhisattva masih tetap melindungimu. Beliau bergumam seperti itu. Demikian yang dikatakan orang tua tersebut. Saya mendengarnya. Saya lalu bertanya, siapa yang ingin membongkar? Ingin membongkar gubuk saya? Beliau masih tidak mau memberitahu, tapi saya terus-menerus bertanya. Hingga akhirnya beliau berkata, kamu sebagai anak muda, di sini membangun gubuk kayu kecil ini, semua orang merasa aneh dengan Anda. Beberapa orang berkata, hati mereka tidak tenang, sehingga ingin membongkar gubuk kayu kecilmu. Beliau berkata, saya sungguh tidak tega, tetapi saya mendengarnya, dan tanpa sengaja mengatakannya. Kamu jangan menyimpannya dalam hati. Beliau meminta saya untuk tidak menyimpannya dalam hati, tetapi saya sungguh menyimpannya dalam hati. Tahun 2001 bulan Mei, tanggal 14, acara penutupan relawan Ceci Internasional. Setelah mendengar perkataan yang meresahkan ini, saya mulai berpikir, ini bukan tempat di mana saya ingin tinggal selamanya. Maka, demi keharmonisan dari komunitas ini, saya tidak pernah lagi masuk ke dalam gubuk kayu kecil ini. Karena sebab dan kondisi yang demikian, membawa saya keluar dan bersentuhan dengan dunia luar. Membuat saya memiliki kesempatan melihat-lihat dunia ini, melihat kehidupan para makhluk. Karena sebab dan kondisi yang demikian juga memotivasi saya. Sebab dan kondisi ini sungguh tak terbayangkan. Sejak saat itu, saya pun melangkah masuk ke dunia fana ini. Sampai sekarang. Jadi, bila Anda bertanya, dari mana saya memulai pelatihan diri saya? Dimulai dari kehidupan yang teramat sulit dan pemahaman yang terbatas pada masa itu. Saya pun pergi dari gubuk kayu kecil itu. Masa yang singkat ini hanya berlangsung 6 bulan. Namun, saya menjadi bersungguh hati untuk berinteraksi dengan orang dan permasalahan. Kemudian, saya jadi dapat memahami dalam sutra seperti sutra makna tanpa batas. Di dalam sutra ini mengajarkan bagaimana hendak membimbing orang lain dengan menggunakan perumpamaan bahwa kita harus seperti seorang nakoda. Kapalnya mengarungi samudra, seperti seorang jurumudi kapal. Nakoda ini bisa menjadi sakit, namun ketika sakit pun ia masih mengemudikan kapal untuk mencapai ke pantai seberang, agar orang-orang dalam kapalnya itu juga bisa mencapai ke pantai seberang. Kapal ini adalah Dharma, memberikan saya keberanian yang besar dan kepercayaan diri.
Meskipun apa yang saya tahu sangat terbatas, tetapi metode yang demikian mudah, saya ingin melatih diri. Tidak menutup diri sendiri. Berlatih sampai kekuatan gaib saya menjadi besar. Berlatih sampai saya mencapai pembebasan dari segalanya. Saya tidak tahu tentang itu, karena hidup hanya ada selama kita bernafas. Tepatnya di setiap detik kehidupan, pada detik kapan hidup akan berakhir, saya tidak tahu tentang itu. Saya tidak berani berpikir untuk mengatakan, tunggu sampai saya mencapai pembebasan. Apakah sebenarnya kondisi pembebasan itu? Saya tidak tahu tentang itu. Tanyakan pada seseorang yang melatih diri. Anda bertanya kepadanya, apakah keadaan pembebasan itu? Dia bisa mengutip dari sutra, memberitahu kepada kalian untuk didengar. Anda bertanya padanya, apakah Anda masih memiliki kerisauan? Jika dia adalah orang yang sangat jujur, dia juga akan memberitahu kamu, ya, ada. Saya masih memiliki kerisauan. Menurut saya, selama setiap orang memiliki kesadaran di dalam hatinya, dia rela melepaskan egonya sendiri. Benar dan salah antar sesama, berhitungan, berhenti untuk tidak melihat kekurangan orang lain. Selama bisa menjaga diri kita sendiri dengan baik, selama benar-benar ingin bersumbangsi bagi orang lain, saya berpikir bahwa hanya ketika hal-hal ini terjadi, hanya dengan begitu kita dapat dikatakan tercerahkan. Berbagi dharma dan menjalin jodoh baik. Ceramah Master tahun 2013 bulan Maret tanggal 2, Camp Kehidupan di Gria. Suatu hari, saya berada di dalam ruangan di rumah Tuan Su. Kebetulan dalam kota Hualien. Ada seorang kepala wihara yang datang ke rumah Tuan Su. Dia melihat saya dan berkata, "Mengapa kamu ada di sini?" Saya berkata, "Ya, saya baru saja keluar. Sementara ini tinggal di rumah Tuan Su." Ia berkata, "Apakah kamu bisa datang ke wihara kami untuk mengajarkan sutra?" Saya bertanya, "Sutra apa?" Ia berkata, "Kamu tinggal di kuil Siti Garba. Seharusnya kamu bisa mengajarkan sutra Siti Garba." Saya merasa gembira karena seorang monastik tidak bisa terus tinggal di rumah berumah tangga untuk waktu panjang. Jadi bila ada kuil yang ingin saya mengajarkan sutra, saya akan pergi ke sana. Setiba di kuil ini, saya mulai mengajarkan sutra Siti Garba. Karena ini menjalin jodoh, menjalin hubungan dengan orang lain, sehingga ada sekelompok pengikut, orang-orang mendengarkan prinsip kebenaran dari sutra Siti Garba dengan sepenuh hati. Selain bodhisattva tua, ada bodhisattva muda. Mereka sekarang ada di Gria Jingse, yaitu Teci dan Terong. Ada beberapa orang yang di tahun itu berniat untuk berlindung di bawah saya. Saya berkata bahwa saya tidak menerima murid, namun mereka bersikeras untuk berlindung di bawah saya. Karena tidak ada jalan lain, jadi saat itu mereka berlindung dan mengikuti saya. Saya berkata, saya tidak memiliki tempat tinggal. Mereka memiliki hati pelatihan yang kokoh, terus mengikuti saya retret masa Varsa. Saat kembali lagi, ingin tinggal di mana? Kami kembali ke Wihara Bodhisattva Siti Garba, Kuil Puming. Pada tahun 2012, bulan Juli, tanggal 22, konferensi pendidikan global. Saya sangat bersyukur atas sebab dan kondisi itu, yang memungkinkan saya untuk meninggalkan gubuk kayu kecil dan datang ke Wihara Chesan. Di belakang wihara itu terdapat rel kereta api, dan seorang ibu dan anak perempuannya tinggal di sana. Usia ibunya kemungkinan sekitar 30-an, anaknya baru menduduki SD kelas 1, mereka tinggal di belakang wihara tersebut. Pada saat yang sama, ketika kami tinggal di sana, pada suatu pagi hari, kami sedang mencuci pakaian. Anak perempuan ini hendak pergi ke sekolah. Dia sedang dalam perjalanan menuju kelasnya. Sebenarnya sekolahnya tidaklah jauh, namun tiba-tiba dia menunjuk sesuatu dengan tangannya dan mengatakan, "Lihat, guru kami mengatakan kepada kami bahwa tidak boleh berjalan di atas rel. Tetapi lihat, guru kami berjalan di atas relnya."
Dan saya melihat, benar, gurunya berjalan di atas rel karena dia hendak mengambil jalan pintas. Maka dia berjalan di atas rel tersebut. Ini memberikan kesan yang mendalam kepada saya. Sekarang ibu tersebut sudah menjadi murid master di Kriya Jingse. Anak tersebut sekarang telah menjadi seorang nenek. Waktu berputar dengan cepat. Di 50 tahun lalu, di saat sekarang, gadis kecil di kelas 1 SD, cucunya seharusnya juga sudah kelas 1 SD. Ini adalah kehidupan. Tidak peduli apakah anak bertumbuh besar atau kita yang menua, inilah hukum alam. Ini bukanlah hal yang sangat penting. Yang paling penting adalah anak sudah besar, apakah akan mewariskan silsilah ajaran Jingse yang adalah giat mempraktekkan jalan kebenaran. Apakah kita bisa dengan ajaran Buddha ini diterapkan secara nyata di dunia, memberikan kesaksian dunia saat ini dengan kitab sutra Buddha, dengan sebersih kegelapan batin manusia yang menyimpang dapat menyebabkan kesalahan seumur hidup. Sekali salah, setiap langkah salah, dan menjadi kesalahan yang sangat tidak masuk akal. Ini semua disebabkan oleh perbedaan satu pemikiran. Dengan kesalahan yang sangat kecil, maka kita harus memiliki pandangan benar, pikiran benar, perhatian benar, perbuatan benar, pola hidup yang benar, dan lain-lain. Kita harus menggenggam setiap saat baik-baik, dimulai dari sebersih niat pikiran yang benar. Setiap niat pikiran baik yang timbul dapat menggerakkan 3 masa. 1. Niat 3 masa. Yang dimaksud dengan 3 masa adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Inilah yang disebut dengan 3 masa. Sebersih pikiran tentang masa lalu mengingatkan saya tentang guru. Pendidikan adalah harapan bagi umat manusia. Jika guru hanya memberikan teori tanpa praktek nyata, maka murid-murid tidak akan dapat menerima ini. Pada 50 tahun yang lalu, kita dapat melihat guru yang demikian, meninggalkan kesan yang mendalam bagi saya. Sering berpikir bahwa bagaimana guru agar dapat mempraktekkan apa yang diajarkannya sehingga menjadi teladan bagi muridnya. Maka sebersih niat ini dapat ditelusuri sampai sebutir benih yang tertanam di dalam batin 50 tahun lalu. Terus berlanjut sampai berdirinya Badan Amal Ceci. Mulailah 4 misi utama secara perlahan-lahan diselesaikan, termasuk misi pendidikan. Ada sekelompok guru yang memiliki jalinan jodoh dengan Ceci dan menjalin jodoh benih sebab ini, sehingga semuanya bergabung di Ceci. Jalinan jodoh yang luar biasa. Ceramah Master tahun 2012 bulan Mei tanggal 29, temu ramah tim Taichung. Di Wihara Siti Garba yang sedikit lebih besar dari gubuk kayu kecil, tetapi kami bertiga atau berempat tinggal bersama Master di Wihara Puming. Kami merasa sangat nyaman dan hangat. Mereka berempat tidur di atas 2 tikar tatami, dan saya sendiri memiliki 1 tikar tatami, yang juga merupakan altar Buddha, dan sebuah kamar berukuran 5 tikar tatami, tetapi juga sangat nyaman dan hangat, juga memadai. Tahun 2008, bulan Januari tanggal 14, pemberkahan akhir tahun wilayah tengah. Saya ingat dimulai dari gubuk kayu kecil. Saya sangat mengontrol diri, sampai ada orang yang datang untuk membina diri bersama Master. Mereka harus bisa mengatasi kesulitan, karena kami menjalankan prinsip kemandirian hidup. Maka semuanya harus mengontrol diri demi mengatasi kesulitan. Harus bisa mengontrol diri sendiri. Ketika sudah sampai di ladang pelatihan diri, tujuannya adalah untuk membina diri, untuk menyingkirkan keinginan akan kenikmatan. Oleh karena itu, semuanya harus punya tekad untuk mengontrol diri, memiliki hati yang rela untuk membina diri di ladang pelatihan ini. Tekun serta giat di ladang pelatihan ini. Inilah prinsip, jika 1 hari tidak bekerja, maka 1 hari tidak makan. Maka harus berhemat karena tidak mudah untuk mendapatkannya. Setiap butirnya adalah keringat. Butiran keringat yang mengalir dari diri praktisi sendiri harus memiliki rasa berhemat, tidak menikmati dan tidak ada pemborosan. Penghematan semacam ini. Pada tahun 2009, bulan Februari tanggal 18, temu ramah tim wilayah utara.
Waktu itu 3-4 orang murid mengikuti master, masih ada 2 orang bodhisattva tua, ditambah dengan master jadi ada 6 orang. Penderitaan di saat itu, arah tekad masih sangat teguh, memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Saat itu adalah seperti yang sekarang sering kalian lafalkan. Tekadnya luas dan luhur, teguh tak tergoyahkan. Kami saat itu, sejak saya hendak meninggalkan kehidupan berkeluarga, melihat kehidupan di tempat pelatihan, ini bukanlah yang ideal bagi saya. Tapi Buddha Dharma adalah apa yang hendak saya cari. Namun kehidupan dalam tempat pelatihan bukanlah yang ideal bagi saya. Oleh karena itu, baru bisa berpikir untuk hidup mandiri. Penderitaan seperti apa, tidak peduli penderitaan jenis apa, saya rela. Tidak terpikirkan juga ada orang yang juga bersedia menderita bersama saya. Inilah mengapa bisa memiliki murid seperti ini. Jadi, Chi Sefu dan Rong Sefu mereka tidak takut menderita. Seperti ini mengikuti hingga sekarang. Benar-benar sangat sulit. Dari dulu hingga sekarang, kami di dalam Kriya Jingsi ada ratusan orang praktisi. Karena mereka bersedia mengikuti master untuk menjalani hidup mandiri. Hari ini kami baru bisa ada kemampuan memiliki kampung halaman batin. Seluruh Taiwan, insan suci seluruh dunia, pulang kembali ke kampung halaman batin. Itu adalah Kriya Jingsi kita, para praktisi di Jingsi. Harus memiliki kondisi batin yang hening dan jernih. Mereka semua sama-sama dalam hati tidak ada keinginan apa-apa, tapi demi para makhluk di dunia, berharap dapat memupuk jiwa kebijaksanaan semua orang. Semua insan suci kita, kekuatan tekad mereka ada di ladang pelatihan Jingsi ini. Oleh karena itu, kita dinamakan murid Jingsi. Pada tahun 2006, bulan Desember tanggal 18, pertemuan pagi relawan. Sebenarnya, jika saya melihat kembali ke masa lalu, sebelum mendirikan ceci, ketika saya menjadi biksuni, saya memiliki 3 ikrar. Pertama, tidak menerima murid. Kedua, tidak menjadi pengurus wihara. Ketiga, tidak mengadakan ritual upacara untuk pihak luar. Ketiga ikrar ini, kalian semua tahukah? Ikrar mana yang dilanggar terlebih dahulu? Tidak menerima murid. Namun, sebab dan kondisi tidak terbayangkan, adalah begitu banyak sebab dan kondisi yang semua datang bersama-sama. Pada tahun 2001, bulan April tanggal 17, temu ramah komite senior. Pada saat itu, Bibi Chai mulai datang ke sini, Wihara Puming. Kemudian dia mengatakan kepada saya, Bibi Chuan mengalami kesulitan berjalan. Dia sangat suka mendengarkan bab Avalokitesvara. Bisakah Master pergi ke tempat mereka membabarkan bab Avalokitesvara? Juga ada baiknya, maka saya ke sana membabarkan bab Avalokitesvara untuk mereka. Ketika pergi untuk membabarkan bab Avalokitesvara, saat itu ada Ching Hong, Ching Yuan, dan Ching Nian bertiga dari Hualien. Bersamaan mendengarkan saya membabarkan bab Avalokitesvara di rumah Bibi Chuan. Demikianlah mulai menjalin jodoh. Juga pada saat itu, yaitu kakek guru ingin saya kembali ke Chiayi. Saya juga menyetujuinya. Kakek guru segera mengirim guru Hui Rui untuk memberi saya NT $1.000. Di waktu itu NT $1.000 adalah sangat banyak. Mengatakan itu untuk saya pindah rumah. Uang juga sudah terima dan memutuskan untuk pergi. Pada saat itu, di antara para bodhisattva yang mendengar Dharma, ada Chiu Chin Mei, Jingsi, dan seluruh yang pernah mendengarkan Dharma menuliskan sebuah petisi yang ditandatangani oleh 30 orang. Mereka membuat surat petisi memohon kakek guru tidak membiarkan saya pergi. Pada saat itu, Ameya yang dikenal sebagai Ching Hong, suatu hari mereka bertiga datang dan memohon untuk berlindung kepada saya. Ketika pintu kamar terbuka, Ching Hong berkata, "Benar, Andalah master gurunya." Saya bertanya, "Ada apa dengan saya?"
Dia berkata, "Yang saya lihat dalam mimpi adalah Anda. Anda adalah guru saya." Saya berkata, "Bagaimana mungkin? Anda belum pernah melihat saya." Dia berkata, "Suatu hari ketika saya mendengar ceramah Anda, sebelum itu saya telah bermimpi tentang Anda." Saya berkata, "Anda tidak pernah bertemu saya sebelumnya. Mengapa dapat bermimpi tentang saya? Apakah saya mirip dengannya?" Dia berkata, "Saat itu saya melihat Anda sangat mirip. Hari ini langsung melihat, tidak salah lagi, itulah Anda." Saya berkata, "Anda baru saja melihat saya, bagaimana Anda yakin?" Dia berkata, "Dia sangat mirip dengan Anda, memakai pakaian yang sama. Dahulu sebuah gaun panjang sangat berharga, khawatir menjadi kotor setelah pulang segera disimpan. Saya memakai seperti ini sebuah gaun putih sederhana." Dia berkata, "Sewaktu saya memimpikan kamu, kamu melambai tangan padaku. Saya bergegas datang, maka saya ingin bersarana. Waktu itu, saya tidak ada maksud untuk menerima murid berumah tangga. Akan tetapi juga karena sebercak darah itu terus dalam batinku, juga karena telah menerima uang kakek guru meminta saya pindah rumah, di antara dua kesulitan itu juga berpikir, bila ada jalinan jodoh, saya bisa ada sekelompok orang, setiap orang adalah Buddha Amitabha dan Bodhisattva Avalokitesvara. Bila ada 500 donatur tetap, bukankah ini satu Bodhisattva Avalokitesvara yang bertangan dan bermata 1000? Maka kalau dipikirkan dalam mimpi dia telah berjodoh dengan saya, dia datang sewaktu saya melambaikan tangan padanya. Demikian juga boleh, tetapi ada syaratnya, yaitu harus dengan menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri, tekad guru sebagai tekad sendiri. Kata ini dimulai dari mereka, maka boleh dikatakan mulai dari mereka bertiga. Saya berkata, kalian harus membantu saya mencari donatur. Hendak mencari donatur, sebelum ini adalah sekelompok orang ini menulis petisi untuk memohon kakek guru tidak menarik saya. Mereka semua adalah donatur tetap. Komite yang sebenarnya adalah dimulai dari cinghung mereka. Mereka 3 orang adalah 1, 2, 3, baru mulai ada kalian semua mengikutinya. Kalau dipikirkan, ada kalanya kalau mengenang masa-masa di tahun itu merasakan sangat baik. Pada tahun 1997, bulan Mei tanggal 11, rapat pengurus wilayah utara. Ceci dengan konsep pemikiran demikian, saya mulai menghimbau. Pada saat tidak mempengaruhi kehidupan dari tiap orang, dapat menjadi orang yang bisa menolong orang lain. Maka saya menghimbau setiap orang untuk berhemat, uang untuk belanja sayur. Tidak berpengaruh pada kehidupan juga bisa berbuat baji. Maka masa celengan bambu pada saat itu tercetuskan. Saudara sekalian, ini karena ada kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri, baru bisa muncul satu kekuatan. Kamu lihat, saya ada beberapa kali kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri. Misalkan semua sebab dan kondisi sangat mulus. Bisa saja saya seumur hidup berada di gubuk kecil ini. Bisa saja seumur hidup dalam kehidupanku. Lalu yang kedua kalinya, gelombang yang kedua kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri, saya selamanya akan berada di wihara ini. Bisa saja seumur hidup juga. Seumpamanya tidak ada berjodoh dengan orang-orang ini, saya tidak akan menemukan sebercak darah memotivasi saya untuk membangkitkan dan mengeluarkan satu kekuatan ikrar. Saya mengatakan, segala sebab dan kondisi pendukung sangat tepat sekali. Segala tindakan sepertinya dulu telah diatur, sutradara kehidupan ini telah menggantikan saya di pentas kehidupan ini. Naskah telah selesai ditulis. Dialog ini telah ditentukan. Kita harus percaya. Benih sebab di masa lalu. Kondisi pendukung masa sekarang harus digenggam baik-baik. Ada benih, tiada kondisi pendukung, juga tiada satupun yang berhasil. Sehingga kita harus selalu menggenggam jalinan jodoh. Inilah sebabnya saya selalu menginginkan semua orang untuk lebih bersungguh hati.
arah tujuan, meninggalkan kampung halaman, memulai perjalanan, entah kemana arah yang dituju, samar-samar mendengar panggilan Buddha selama ribuan tahun, menyambut matahari terbit, melangkahkan kaki ke arah timur. Inilah arah perlindungan sejati seumur hidup. Mencium harumnya bunga teratai, melihat Hualien di dalam mimpi, bunga teratai yang harum semerbak bermekaran di Hualien. Terpaku mengingat jalinan jodoh yang digariskan sejak kehidupan lampau. Memandang matahari terbenam, dari jauh merindukan arah barat. Itulah arah yang makin jauh dari pelukan keluarga. Tergugah karena ketidakkekalan yang seketika. Meninggalkan kegelapan duniawi. Bersumbangsi tanpa pamrih. Giat menggarap ladang berkah. Kuntum demi kuntum teratai hati berkembang. Itulah satu-satunya arah tujuan untuk selamanya.